Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustazah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pengesahan Pancasila. Oke. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Nah, pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuklah Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Nah, pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Perancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Beliau memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Kemudian, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar dan menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Nah, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, PPKI menggantikan tugas BPUPKI. PPKI sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda dalam sidang PPKI adalah memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang PPKI ini, Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI menyampaikan pidato. Nah, berikut ini adalah keputusan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Handus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa kali perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Ada 4 perubahan yang disepakati, yaitu yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua,
Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baiklah, berikut ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disahkan. Mari kita simak bersama ya, Bunda dan Kakak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak ustazah, sampai di situ dulu materi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian hafal Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 sampai ke-3 aja ya. Dan buat videonya ya Abang-abang soleh dan kakak soleha. Kemudian kirimkan ke ustazah ya, Hamasah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.